Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan seorang TKW sederhana dari desa kecil bisa menjadi permaisuri megah di negeri Arab? Inilah kisah nyata sekaligus inspiratif dari seorang wanita cantik asal Madura. Takdir membawanya dari kesederhanaan menjadi istri seorang sultan Arab, raja minyak yang kaya raya. Cerita ini penuh lika-liku, penuh air mata, namun berakhir manis dengan kejutan yang membuat dunia tercengang. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Angin pagi dari pesisir Sapudi menyentuh daun kelapa, hingga berdesir seperti bisikan doa. Di antara deretan rumah kayu dengan pagar bambu, hiduplah Aisyah, gadis berwajah teduh dengan senyum yang menenangkan, kulit sawo matang yang sehat, dan mata yang selalu menyala tiap kali mendengar kabar baik. Usianya baru 21, tapi tanggung jawab di pundaknya sudah seperti kapal pinisi yang memikul layar penuh. Ayahnya, Pak Karim, seorang nelayan yang lebih sering pulang membawa cerita ketimbang tangkapan. Ibunya, Bu Ramlah, penjual kue apem dan rengginang yang larisnya musiman. Ramai saat hajatan, sepi saat hujan panjang. Dan adiknya, Hasan, bocah kurus yang cerdas, bercita-cita jadi guru, tapi biayanya saja masih jadi teka-teki bulanan. Yah, kata Aisyah sambil melipat kerudung biru langit, kalau Hasan mau daftar ke MA favorit di kota, biaya formulirnya berapa? Pak Kari menghela napas, tepi bibirnya terangkat tipis, antara ingin terlihat tegar dan pasrah. Kalau dihitung, cukup, kalau laut lagi baik hati. Kalau lautnya lagi baper. Aisyah menggoda, membuat ayahnya terkekeh. Ya kita nelangsa bareng, enduk, katanya mengoreksi sambil mengusap kepala Aisyah. Di teras, Bu Ramlah menyusun kue apem dalam tampah. Syah, rezeki itu milik Allah. Kita ikhtiar, iya. Tapi jangan dipaksa sampai lupa diri. Aisyah mengangguk. Mak, kalau Aisyah kerja ke luar negeri, gimana? Tangan ibunya berhenti sejenak, tatapannya menelusup ke mata anaknya. Kamu serius? Serius. Ada tetangga, Mbak Munah, temannya kerja di Arab Saudi. Katanya, kalau sabar, rajin, dan jujur, majikan baik hati. Aisyah bisa bantu ayah beli mesin pendingin buat ikan, dan Hasan bisa sekolah. Bu Ramlah menarik napas dalam, lalu tersenyum. Kalau itu pilihanmu, Mak Ridha. Asal sholat jangan ketinggalan, bacaan wiridmu jangan putus, dan wajahmu tetap tersenyum meski hatimu diaduk-aduk rindu. Kabar niat Aisyah menyebar seperti angin menyebarkan aroma sate Madura di pasar sore. Para tetangga datang memberi pesan. Ada yang mendoakan, ada yang menguatkan, ada juga yang, maklum, manusia, memberi bumbu ketakutan. Hati-hati, Syah. Di TV itu banyak cerita, kata seorang bibi. Aisyah menunduk hormat. Insya Allah, Bey. Aisyah pilih jalur resmi, ikut pelatihan, dan tetap waspada. Yang penting, jangan lupa pulang, sela Pak RT sambil tertawa ramah. Kalau sudah sukses, jangan lupa traktir sate. Aisyah ikut tertawa. Siap, Pak RT. Sate kompak 1 RT. Hari-hari berikutnya, rumah itu seperti pangkalan kecil yang sibuk. Aisyah mengurus berkas, kartu keluarga, KTP, surat keterangan sehat, dan paspor, benda yang dulu hanya dilihatnya di berita. Ia berangkat ke Balai Latihan Kerja, BLK, di Surabaya, belajar tata laksana rumah tangga, bahasa Arab dasar, dan etika bekerja. Ia diajari cara mengoperasikan vakum cleaner yang bunyinya pertama kali membuatnya kaget. Astagfirullah, ini angin apa jin? Hingga akhirnya jadi sahabat. Ia menghafal kosakata sederhana. Sabahul khair, syukran, maaf, Ana Ismuni Aisyah. Ia dilatih bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan, merapikan kamar dengan sudut selimut yang presisi seperti barisan prajurit. Suatu malam di asrama, Aisyah menulis di buku catatan bergaris yang sampulnya bergambar bunga Kamboja. Bismillah. Aku berangkat bukan untuk pamer, bukan untuk lari dari masalah. Aku ingin kembali dengan wajah ayah ibu berbinar, dengan Hasan memakai seragam sekolah yang lebih layak. Ya Allah, lapangkan jalanku, lembutkan hati majikanku,
dan titipkan rinduku pada MU agar rindu ini tidak menjadikanku rapuh. Di hari terakhir pelatihan, instruktur menguji keterampilan. 1 jam, kalian bersihkan ruang contoh ini hingga berkilat. Ingat, detail menentukan nilai, katanya. Aisyah menatap jam dinding, menarik napas. Tangannya bergerak cekatan, mengangkat karpet, menyapu bagian bawah lemari, merapikan rak buku sesuai urutan ukuran, detail kecil yang diam-diam menjadi kebiasaannya. Ketika waktu selesai, instruktur menghampiri. Aisyah, kamu punya ketelitian yang langka. Kamu tidak hanya membersihkan, kamu menenangkan ruangan. Aisyah tersenyum. Kalau hati niat dan tenang, ruang ikut rasa damai, Bu. Instruktur mengangguk, matanya berkilat. Jaga itu. Hari perpisahan, Aisyah kembali ke desa selama beberapa hari untuk berpamitan. Malam itu, warga mengadakan doa bersama. Lampu bohlam kuning menggantung, nyala lilin berpadu aroma kopi dan gula merah, suasana hangat yang sulit dilupakan. Seorang ustaz memimpin doa, memohon keselamatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala keburukan. Setelah doa, tawa pun kembali. Lelucon Pak RW tentang sandal hilang setiap pengajian membuat semua tergelak, tradisi kecil yang selalu berhasil mencairkan air mata. Pagi keberangkatan, Fajar seperti sengaja turun pelan-pelan, memberi waktu lebih lama untuk memeluk orang-orang tersayang. Bu Ramlah menyelipkan sepotong kain sarung kecil di tas Aisyah. Ini sarung ayahmu waktu muda. Simpan. Kalau rindu rumah, pegang ini. Pak Karim mengusap pundaknya. Kapal ayah sering tak terduga arah anginnya, tapi kompasnya selalu doa. Kompasmu juga sama. Aisyah memeluk mereka bergantian, menahan banjir di matanya agar tidak tumpah di dermaga hati. Doakan Aisyah jadi anak yang membuat surga rindu menyebut namanya. Bismillah, jawab ibunya, amin. Perjalanan menuju Bandar Udara Juanda terasa seperti film. Mobil bak terbuka yang mengantar Aisyah dipenuhi titipan senyum tetangga, tas berwarna biru langit yang baru dibeli patungan, dan selembar kertas penuh pesan singkat dari adik-adik TPA. Kak Aisyah, jangan lupa bawa coklat Arab. Aisyah menatap langit. Langit, tolong simpan sementara rindu ini. Aku janji menjemputnya lagi. Di bandara, hiruk-pikuk seperti pasar namun dalam bahasa yang berbeda. Roda koper berderak, pengumuman keberangkatan, dan suara anak kecil mengejar balon bentuk unta. Aisyah antre check-in dengan rombongan, matanya bergerak cepat memindai papan informasi, pura-pura tenang, padahal kakinya gemetar. Seorang petugas perempuan tersenyum, pertama kali terbang. Kelihatannya, Mbak. Kelihatan bahagianya. Aisyah tertawa kecil. Semoga bahagianya mendarat mulus. Menjelang boarding, Aisyah melipir ke musyala bandara. Wudu dengan air yang terasa lebih dingin dari biasanya, sujud yang terasa lebih panjang daripada kebiasaan. Dalam gumamnya, ia mengirim pesan rahasia pada langit, Ya Allah, jika di depan ada badai, jadikan aku kapal yang kuat. Jika di depan ada taman, jadikan aku bunga yang rendah hati. Dan jika di depan ada istana, jangan biarkan aku buta oleh lampunya. Ia tersenyum pada doa terakhirnya sendiri. Waktu itu ia mengira itu hanya puitis. Tak menyangka kelak doa itu akan menjadi kunci. Pesawat mengudara, melepas Surabaya yang mengecil seperti gambar di kertas anak TK. Aisyah menatap awan-awan tebal seperti kapas raksasa. Di kursi sebelah, seorang ibu-ibu yang sudah 3 kali berangkat bekerja di Timur Tengah berbagi tips. Nak, ingat 3 hal, disiplin waktu, jujur dalam kata, dan sabar dalam perbuatan. Kalau majikan marah, jangan balas dengan marah. Balas dengan kerja yang rapi. Marah itu bensin, kerja rapi itu air. Aisyah mencatat di hatinya. Terima kasih, Bu. Kalau rindu rumah. Rindu itu tanda masih punya rumah. Kalau terlalu sakit, titipkan pada sajadah. Sajadah itu pintu pulang tercepat. Beberapa jam kemudian, pesawat menembus malam yang asing. Di luar jendela, lampu-lampu kota di bawah berkelip seperti bintang terbalik. Aisyah mendadak teringat pada tawa Hasan saat mengejar layangan, pada suara sendok kopi ayah yang berbunyi, ting, di bibir gelas, pada tangan ibu yang hangat saat memintal rambutnya ketika kecil. Rindu itu datang, sopan namun tidak meminta izin.
Aisyah memejamkan mata, membiarkannya duduk sebentar di sampingnya, lalu menyuguhkan senyum. Kita teman lama, ya? Tapi maaf, aku harus kuat. Mendarat. Udara gurun menyambut seperti oven besar yang baru dibuka. Hangat, kering, dan wangi rempah samar di kejauhan. Di gerbang imigrasi, petugas memeriksa paspor. Aisyah. Indonesia? Tanyanya dengan aksen khas. Aisyah mengangguk ramah. Naam. Indonesia? Petugas itu tersenyum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kata-kata itu menetes ke hati Aisyah seperti air zam-zam. Sejuk, menenangkan, dan seolah berkata, di sini dimulakan. Rombongan dijemput agen resmi. Di bus, Aisyah duduk di dekat jendela, menyerap pemandangan yang baru, bangunan batu berwarna pasir, kubah masjid yang berkilau, jalan-jalan lebar, dan langit yang terasa lebih dekat. Ia memegang tas kecil di pangkuan, di dalamnya, selain dokumen, ada sarung ayahnya, sepotong kain yang menjadi jangkar emosinya. Setiba di penampungan sementara, Aisyah mendapat penjelasan akhir, peraturan kerja, hak, kewajiban, nomor darurat, dan doa-doa pendek yang dianjurkan dibaca. Ia ditempatkan sementara di kamar 4 orang. Malam itu, ia tak lekas tidur. Ia menulis lagi di buku catatannya. Di negeri ini, aku ingin jadi versi terbaik diriku. Kalau ada yang meremehkan, kubalas dengan karya. Kalau ada yang meragukan, kubalas dengan waktu. Kalau ada yang memuji, kubalas dengan menunduk. Dan kalau ada pintu yang terbuka, kubalas dengan berterima kasih. Keesokan paginya, agen mengumumkan nama-nama yang akan dipertemukan dengan calon majikan. Aisyah binti Karim, panggilan itu meluncur seperti peluit kereta. Jantung Aisyah mempercepat larinya. Ia berdiri, merapikan kerudung, memastikan sepatu datarnya tidak bersuara sumbang. Di ruang tamu kantor agen, duduk seorang lelaki parubaya bersorban putih rapi, didampingi 2 staf. Wajahnya tenang, sorot matanya jernih namun tegas. Bukan siapapun berkata-kata, hanya ada salam, senyum, dan tatap yang menimbang. Aisyah menunduk hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya pelan. Ismuki Aisyah? Naam. Ia bertanya dengan bahasa campuran Arab-Inggris tentang keterampilan, kebiasaan bangun pagi, cara menghadapi anak kecil yang susah makan, dan bagaimana menata lemari pakaian musim panas dan musim dingin. Aisyah menjawab singkat, pasti, dan jujur. Tak berusaha terlihat sempurna, hanya berusaha terlihat sungguh-sungguh. Di akhir pertemuan, lelaki itu mengangguk pelan. Syukran. Insya Allah kami akan kabarkan. Aisyah menunduk lagi. Syukran jazilan. Ketika pintu tertutup, Aisyah duduk, memegang buku catatannya, dan tanpa sadar menggambar garis-garis kecil membentuk pola. Ia tidak paham bahwa garis kecil itu, yang mirip pagar sederhana di kampung, akan jadi metafor besar. Pagar yang suatu saat akan berubah menjadi gerbang. Ia tidak tahu siapa lelaki tadi. Ia hanya tahu bahwa wawancara barusan terasa seperti angin yang sejuk di tengah panas siang, ada pertanda baik yang menempel pada ujung kerudungnya. Malamnya, Aisyah terbangun oleh azan subuh yang merdu dari masjid dekat penampungan. Suaranya panjang, mengapung di udara seperti permadani. Aisyah mengambil wudhu, dingin airnya menyusup tulang. Dalam sujud, ia kali ini berkata lebih singkat, Ya Allah, cukup engkau tahu. Aku melangkah. Pagi berikutnya, agen mengetuk pintu kamar. Aisyah, siapkan diri. Kamu diterima. Detik itu, waktu serasa berhenti, lalu berjalan lagi dengan langkah yang lebih ringan. Aisyah tersenyum lebar, menahan teriakan kegirangan agar tidak membangunkan teman sekamar. Ia memeluk tasnya, lalu memeluk sarung ayahnya, jangkar itu. Bismillah, bisiknya pada cermin kecil. Aku bukan hendak menaklukkan negeri ini. Aku hanya hendak menaklukkan diriku sendiri. Ia tidak tahu, belum, bahwa pintu yang baru saja terbuka bukan sekadar pintu rumah seseorang, tetapi pintu menuju takdir yang tak pernah ia tulis di buku catatannya. Ia belum tahu, belum, bahwa tangan yang barusan menilai ketelitiannya akan kelak menggandengnya di pelaminan megah, membuat jutaan pasang mata bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Namun untuk hari itu, cukup satu jawaban,
karena dua orang tua dan kerja keras tidak pernah berkhianat. Dan pagi di gurun itu, matahari naik seperti senyum ibu di teras rumah. Hangat, bulat, dan sabar. Aisyah melangkah keluar dari penampungan menuju mobil penjemput. Langkahnya kecil namun mantap, sebuah garis lurus menuju bab yang lebih besar. Di langit yang tak berawan, seekor burung kecil melintas. Aisyah menatapnya dan tersenyum. "Terbanglah," katanya dalam hati. "Aku menyusul." Hari pertama Aisyah menginjakkan kaki di rumah majikan barunya terasa seperti melangkah ke dunia yang sama sekali asing. Rumah itu bukan sekadar besar, melainkan megah, dindingnya tinggi berlapis marmer putih, pintu ukirannya dari kayu mahal, dan halaman luasnya dihiasi air mancur yang gemericik pelan. Bagi Aisyah, yang terbiasa dengan rumah kayu sederhana di Madura, pemandangan itu bagai masuk ke istana dalam cerita dongeng. Namun, seindah apapun istana, ia tahu di balik pintu ada aturan, beban, dan tanggung jawab yang harus dipikul. Seorang wanita parubaya berpakaian elegan, yang tak lain adalah istri majikan, menyambut dengan tatapan dingin. "Kamu pekerja baru dari Indonesia?" Suaranya tajam, berbahasa Arab dengan aksen otoriter. Aisyah menunduk hormat, tangan merapat ke dada. "Naam, madam." Tatapan itu menelusuk seperti sinar matahari padang pasir yang membakar kulit. Tanpa senyum, wanita itu berbalik, meninggalkan Aisyah untuk mengikuti pelayan senior yang menunjukkan kamar tidurnya. Ruangan kecil di belakang. Sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis dan lemari besi. Tidak ada jendela. Hanya bohlam redup yang menggantung di langit-langit. Malam pertama, Aisyah hampir tak bisa tidur. Ia mendengar langkah kaki di lorong, suara pintu terbanting, dan gonggongan anjing penjaga yang terdengar seram. Rasa rindu mendesak seperti gelombang pasang. Wajah ibu, suara ayah, tawa Hasan. Ia menutup mata, meraba sarung ayah yang diselipkan ibunya, lalu berbisik, "Aisyah kuat. Aisyah tidak boleh menangis." Rutinitas Aisyah dimulai sebelum fajar. Ia bangun ketika rumah masih gelap, mengambil wudhu dengan air yang dinginnya menusuk tulang, lalu melaksanakan sholat subuh di kamar kecilnya. Setelah itu, ia bergegas menuju dapur. Tugasnya, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan. Nasi biryani, roti Arab, teh hangat, dan susu untuk anak-anak. Tangannya cekatan mengupas bawang, menggoreng daging, sekaligus membersihkan panci besar. Kadang ia bekerja sambil menghafalkan doa agar hatinya tenang. Namun, meski sudah berusaha keras, kritikan tak pernah absen. Nasi terlalu lembek. Roti gosong. Susu kurang hangat. Bentak sang madam hampir setiap pagi. Aisyah hanya menunduk. "Afwan, madam. Maafkan saya. Saya akan perbaiki." Hatinya perih, tetapi ia ingat pesan ibunya, "Jangan balas marah dengan marah. Balaslah dengan sabar." Setelah dapur, tugas berikutnya adalah membersihkan ruang tamu megah yang dipenuhi sofa bludru dan karpet mahal. Aisyah harus menyedot debu, mengelap meja kristal, dan merapikan vas bunga. Tangannya sering lecet karena cairan pembersih yang keras. Bahkan, beberapa kali kulit tangannya melepuh. Tapi ia tetap tersenyum setiap kali pelayan senior bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Saya baik. Alhamdulillah," jawabnya, meski hatinya gemetar. Satu siang, anak majikan yang masih kecil menumpahkan jus jeruk ke sofa. Sang madam masuk ruangan, melihat noda besar, lalu menjerit, "Aisyah, apa kamu tidak hati-hati?" Aisyah tertegun. "Afwan, madam, itu anak yang..." "Diam. Kamu memang malas. Kalau tidak bisa kerja, pulang saja." Kata-kata itu menusuk. Air mata hampir jatuh, tapi Aisyah menunduk dalam. Ia membersihkan noda itu dengan sabun khusus hingga jari-jarinya perih. Malamnya, di kamar sempitnya, ia menangis diam-diam. Namun sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, beri kekuatan. Jangan biarkan aku hancur oleh kata-kata." Hari-hari panjang membuat Aisyah sering merindukan rumah. Saat memasak, ia teringat ibunya di dapur kecil. Saat melihat anak majikan belajar, ia membayangkan Hasan yang mungkin sedang mengerjakan PR dengan lampu redup di rumah. Ia menulis surat pada keluarga. "Ayah, Ibu, Hasan, Aisyah di sini baik-baik saja. Kerja berat,
Tapi Aisyah ikhlas. Doakan supaya Aisyah kuat. Aisyah janji kirim uang bulan depan. Jangan khawatir, meski Aisyah sering dimarahi, hati Aisyah masih utuh karena doa kalian. Surat itu ia titipkan pada agen untuk dikirimkan. Ia tahu, meski jarak jauh, doa orang tua akan selalu sampai lebih cepat daripada pos apapun. Meski sering dimarahi madam, ada satu orang yang selalu ramah padanya. Paman majikan, lelaki tua berjenggot putih yang sesekali datang ke rumah. "Assalamualaikum, binti Karim," katanya dengan aksen halus. "Kamu dari Indonesia?" "Naam, Syaif. Dari Madura. Indonesia indah. Aku pernah ke Jakarta." Perbincangan singkat itu seperti embun di padang pasir. Aisyah merasa dihargai, meski hanya dengan sapaan ramah. Ia pun sering membantu anak-anak majikan belajar bahasa Inggris. Meski awalnya ditolak, lama-lama anak-anak itu menyukai Aisyah. "Aisyah baik. Aisyah sabar," kata si kecil Fatimah suatu sore. Hati Aisyah pun hangat. Ada malam-malam ketika Aisyah benar-benar tak kuasa menahan air mata. Saat tubuh letih, tangan bengkak, dan suara madam masih terngiang, ia rebah di kasur tipis sambil menatap langit-langit. Rindu rumah terasa membakar dada. Ia ingin menyerah, tapi ia teringat pesan ayah, kapal ayah sering dihantam badai. Kalau patah layar, kita tambal. Kalau pecah kemudi, kita ikat. Yang penting kapal jangan karam. Dengan semangat itu, Aisyah terus bertahan. Ia menuliskan doa di catatannya. "Ya Allah, aku tak meminta jalan mudah. Aku hanya minta pundak yang kuat. Jangan biarkan aku kalah, karena aku membawa nama keluargaku." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perlahan, kesabaran Aisyah mulai terlihat. Majikan lelaki, seorang pria dewasa yang sibuk dengan bisnis perminyakan, sering pulang larut malam. Suatu malam, ia melihat Aisyah masih menyapu halaman meski sudah larut. "Mengapa kamu tidak tidur?" tanyanya dengan suara berat. "Rumah harus bersih, Tuan. Kalau besok pagi tamu datang, madam akan marah." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu rajin." Sekilas pujian itu mungkin sederhana, tapi bagi Aisyah, itu bagai setetes air di gurun tandus. Ia tersenyum kecil. "Syukran, Tuan." Ia tidak tahu, belum tahu, bahwa benih perhatian itulah yang kelak akan mengubah takdirnya. Begitulah hari-hari awal Aisyah di rumah megah sang majikan. Berat, penuh tekanan, dan sering disalahkan. Namun, di balik setiap luka kecil, ada keteguhan yang tumbuh. Ia mungkin hanya TKW biasa, tidur di kamar sempit, makan seadanya, tapi hatinya luas. Doa orang tua, kerinduan pada kampung halaman, dan niat mulia untuk menolong keluarga menjadi bahan bakar yang tak habis-habis. Dan tanpa ia sadari, sikap sabarnya mulai menarik perhatian seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sang Sultan, Raja Minyak yang diam-diam menilai dari kejauhan. Hari-hari Aisyah terus berjalan seperti roda unta yang menggesek pasir. Berat, monoton, tapi selalu bergerak. Namun di balik semua rutinitas yang melelahkan itu, ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikannya. Dialah Sang Sultan, pemilik rumah megah, pengusaha minyak yang kekayaannya bagaikan lautan tak bertepi. Meski ia bergelar penguasa, sehari-hari ia tampak sederhana. Jubah putih, sorban rapi, dan tatapan tajam yang memancarkan wibawa. Awalnya, perhatian itu datang tanpa disengaja. Suatu sore, Sultan pulang lebih awal dari biasanya. Ia memasuki ruang tamu dengan langkah berat, lelah setelah seharian rapat dengan para pejabat. Saat melewati lorong, ia berhenti. Matanya menangkap sosok Aisyah yang sedang jongkok, membersihkan vas bunga kristal dengan kain lap. Gerakannya pelan tapi teliti, bibirnya bergerak lirih melantunkan shalawat. Sinar sore menembus jendela, jatuh ke wajahnya yang berkeringat namun tetap teduh. Sultan terdiam. Hatinya yang biasa dingin mendadak hangat. Ada ketulusan yang terpancar dari wajah gadis itu, bukan sekadar seorang pekerja yang menjalankan tugas, melainkan jiwa yang bekerja dengan hati. Ia melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa, namun sejak hari itu, Aisyah bukan lagi sosok yang asing di matanya. Perhatian itu makin kuat ketika suatu hari seorang pelayan tua jatuh sakit. Pelayan itu sudah lama mengabdi di keluarga Sultan,
tubuhnya ringkih, wajahnya pucat. Pelayan lain sibuk dengan tugas masing-masing, hanya Aisyah yang segera berlari ke kamar, membawa air hangat dan kain untuk mengompres. "Minum ini, Bibi. Bismillah, semoga lekas sembuh," katanya lembut sambil membantu wanita tua itu berbaring. Sultan yang kebetulan lewat melihat semua itu. Ia menatap Aisyah lama, kagum dengan ketulusan yang jarang ia temui, bahkan di kalangan bangsawan sekalipun. Ia tahu, banyak orang menolong demi pujian atau imbalan, tapi dari sorot mata Aisyah, ia melihat sesuatu yang berbeda, keikhlasan. Malam itu, Sultan duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya ada tumpukan dokumen bisnis dan peta kilang minyak. Namun pikirannya melayang pada sosok gadis Madura itu. Seorang TKW, tapi berhati seorang ratu, gumamnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Sultan semakin sering memperhatikan diam-diam. Ia melihat bagaimana Aisyah dimarahi istrinya karena hal-hal sepele. Nasi terlalu lembek, teh kurang panas, karpet tidak cukup bersih. Namun yang membuat Sultan terkejut, Aisyah tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk, meminta maaf, lalu memperbaiki. Suatu malam, ia mendengar istrinya berteriak, "Kamu ini tidak becus. Kalau begini terus, aku kirim kamu pulang besok juga." Sultan berdiri di balkon lantai 2, menyaksikan dari atas. Ia melihat Aisyah hanya menunduk, matanya berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Afwan, Madam. Saya akan belajar lebih baik." Hati Sultan berguncang. Ia pernah melihat banyak wanita cantik dengan pakaian mewah dan wajah penuh riasan, tapi belum pernah melihat kesabaran sedalam itu. Ia mulai bertanya dalam hatinya, bagaimana jika kesabaran itu yang sesungguhnya jadi mahkota terindah? Kesempatan berbicara langsung datang tanpa diduga. Suatu pagi, Sultan turun ke taman untuk berjalan santai. Ia mendapati Aisyah sedang menyiram bunga mawar dengan ember kecil. Keringat menetes di pelipisnya, namun ia tetap tersenyum pada bunga-bunga seakan mereka sahabat lama. Sultan mendekat perlahan. "Namamu Aisyah, bukan?" tanyanya dengan suara berat namun lembut. Aisyah terperanjat, segera menunduk. "Naam, Tuan." "Kamu dari mana?" "Indonesia, Tuan." "Dari Madura." "Madura?" Sultan mengulang pelan, seolah merasakan keindahan kata itu di lidahnya. "Negeri yang jauh." Aisyah tersenyum tipis. "Jauh sekali, Tuan, tapi dua orang tua membuat hati saya dekat." Sultan terdiam, menatap dalam. Jawaban itu sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang jarang ia dengar dari bibir wanita muda. Ia mengangguk. "Bagus. Jagalah itu. Doa orang tua lebih kuat dari benteng istana manapun." Aisyah menunduk lagi, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka Sultan yang agung itu mau menegurnya, apalagi berbicara dengan begitu bijak. Setelah Sultan pergi, ia duduk sebentar di bangku taman, berbisik, "Ya Allah, apa ini ujian baru bagiku?" Sejak hari itu, pandangan Sultan pada Aisyah berbeda. Jika sebelumnya ia hanya menganggapnya sebagai pekerja rumah tangga, kini ia mulai melihatnya sebagai pribadi istimewa. Ia memperhatikan cara Aisyah mengajari anak-anaknya membaca bahasa Inggris, bagaimana ia menghibur si kecil Fatimah yang menangis kehilangan boneka, dan bagaimana ia selalu tersenyum meski tubuhnya letih. Istri Sultan pun mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia melihat suaminya sering melirik ke arah Aisyah, meski dengan tatapan yang penuh wibawa, bukan tatapan lelaki biasa. Madam semakin ketus pada Aisyah, seolah ingin menghapus cahaya yang mulai terlihat. Namun, justru semakin ditekan, semakin bersinar sabar Aisyah. Suatu malam, Sultan duduk di ruang tamu sendirian. Di luar, angin gurun berhembus membawa aroma pasir. Ia memandang gelas teh yang tinggal separuh, lalu bergumam, "Aku hidup di istana, tapi kesepian. Aku punya harta, tapi terasa kosong." Ia menutup mata, bayangan Aisyah muncul, sosok sederhana dengan senyum tulus. Hatinya berperang. Dia hanyalah pembantu. Apa kata bangsawan jika aku memperhatikannya? Apa kata dunia jika seorang sultan jatuh hati pada TKW? Namun suara lain menjawab, "Apakah kau memilih berdasarkan dunia, atau berdasarkan hati?" Malam itu, Sultan sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Dalam doanya,
Ia memohon petunjuk. Ia sadar, apa yang ia rasakan bukan sekadar kagum, melainkan getaran hati yang tulus. Perhatian Sultan kepada Aisyah semakin nyata. Ia mulai menanyakan kabar lewat pelayan lain, memastikan Aisyah makan cukup, bahkan sesekali menitipkan buah kurma manis di dapur dengan alasan untuk semua pekerja, padahal ia tahu siapa yang paling senang menyantapnya. Aisyah merasakan ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tidak berani mengartikannya. Mungkin hanya kebaikan seorang tuan pada pekerja, pikirnya. Namun hatinya bergetar tiap kali melihat Sultan lewat. Ia buru-buru menunduk, takut hatinya salah arah. Hari demi hari, benih perhatian itu tumbuh. Tanpa mereka sadari, doa-doa yang dipanjatkan diam-diam mulai saling berjumpa di langit. Doa seorang sultan yang merasa kosong, dan doa seorang gadis sederhana yang ingin kuat. Demikianlah awal mula perhatian sang sultan pada Aisyah. Dari sekadar tatapan diam-diam, menjadi sapaan ringan, lalu berubah menjadi rasa kagum yang semakin dalam. Dunia mungkin melihat mereka berbeda bagaikan langit dan bumi, sultan kaya raya dan TKW sederhana, tetapi hati tidak mengenal kasta. Sang sultan mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kekuasaan, kehangatan dari ketulusan seorang gadis Madura. Dan tanpa ia sadari, benih itu akan tumbuh menjadi keputusan besar yang mengguncang istana, lamaran seorang sultan kepada seorang TKW. Pagi itu istana keluarga sultan terasa berbeda. Biasanya, suasana dipenuhi suara pelayan berlarian, anak-anak berteriak bermain, dan istri sultan yang sibuk mengatur segalanya. Namun hari itu, udara seperti menahan napas. Langit di luar jernih, tetapi di dalam, ada badai besar yang belum disadari siapapun. Aisyah, seperti biasa, sibuk di dapur. Tangannya cekatan mengupas bawang, menyiapkan sarapan, dan membersihkan panci. Ia tidak tahu, beberapa ruangan di lantai atas sedang menjadi saksi bisu rencana yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sultan duduk di kursi besar ruang kerjanya, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Di meja depannya, ada secangkir kopi hitam yang mengepul. Namun matanya bukan menatap dokumen bisnis seperti biasa. Hari itu, matanya kosong, pikirannya jauh. Ia baru saja selesai sholat istikharah malam sebelumnya, dan hatinya mantap pada satu keputusan besar. Ia ingin menikahi Aisyah. Keputusan itu awalnya hanya diketahui oleh Sultan dan penasihat kepercayaannya, seorang lelaki tua bernama Syaif Abdullah. "Tuanku," kata Syaif Abdullah dengan suara rendah, "keputusan ini akan menggemparkan keluarga besar. Apakah Anda siap?" Sultan mengangguk tegas. "Aku sudah siap. Hati ini tidak bisa dibeli dengan harta atau gelar. Aku melihat ketulusan yang lebih berharga daripada permata." Namun kabar di istana selalu seperti angin, sulit dibendung. Seorang pelayan yang tak sengaja mendengar percakapan itu, langsung menyebarkannya ke dapur. "Kalian tahu? Sultan ingin menikah dengan Aisyah, pembantu dari Indonesia itu," bisiknya. Seketika dapur gempar. Para pelayan saling pandang, ada yang terkejut, ada yang iri, ada juga yang menatap Aisyah dengan wajah sinis. "Apa? Tidak mungkin," seru seorang pelayan senior. "Benar, aku dengar sendiri." Aisyah, yang saat itu sedang menumbuk bawang, terdiam. Tangan mungilnya berhenti, wajahnya pucat. "Jangan bercanda," katanya lirih. "Aku tidak bercanda, Aisyah. Kau akan jadi istri Sultan." Detik itu, hati Aisyah berdegup kencang. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ya Allah, jika ini benar, apa ini ujian atau anugerah? Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga istri Sultan. Mada mendengar dari salah satu pelayan yang sengaja membocorkan. Wajahnya memerah, tangannya bergetar. "Apa? Suamiku ingin menikahi pembantu? Tidak, tidak mungkin." Ia berlari menuju ruang kerja Sultan. Dengan suara lantang, ia menjerit, "Suamiku, apa yang kudengar ini benar? Kau ingin menikahi gadis rendahan itu? Seorang TKW?" Sultan menatap tenang. "Aku tidak melihatnya sebagai TKW. Aku melihatnya sebagai wanita berhati mulia." "Tidak. Kau mempermalukan keluargaku. Kau mempermalukan bangsawan Arab." Sultan berdiri, suaranya dalam.
Yang mempermalukan bukan pilihan hati, tapi menutup mata dari kebenaran. Dia lebih tulus daripada 1000 wanita bangsawan yang pernah aku temui. Pertengkaran itu terdengar hingga ke pelataran istana. Para pelayan terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Ada yang tersenyum licik, ada yang gemetar. Dan di kamar kecilnya, Aisyah hanya bisa menangis sambil memegang sarung peninggalan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Sultan membuat keputusan resmi. Di ruang tamu megah, ia mengumpulkan keluarga besar dan penasihat kerajaan. Kursi-kursi panjang dipenuhi wajah-wajah bangsawan dengan sorban mewah, cincin berkilauan, dan tatapan penuh tanda tanya. Sultan berdiri di depan mereka, tubuhnya tegap, suaranya bergema. Aku, Sultan Fadhil, dengan ini mengumumkan niatku untuk menikahi Aisyah binti Karim, seorang wanita asal Indonesia. Ruangan seketika meledak. Apa? Gila. Dia hanya pembantu. Kau Sultan, kau bisa menikahi putri bangsawan, bahkan putri raja. Mengapa memilih orang rendahan? Sultan mengangkat tangannya, membuat semua terdiam. Aku sudah melihat banyak wanita dengan mahkota emas, tapi belum pernah melihat mahkota kesabaran seperti yang ia punya. Aku memilih dengan hati, bukan dengan status. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Namun istri Sultan menjerit, "Tidak, aku tidak akan menerima ini." Sultan menatapnya tenang. Kau boleh marah. Tapi keputusan ini adalah takdir. Jika Allah meridhai, tidak ada yang bisa menolak. Beberapa saat kemudian, Aisyah dipanggil masuk ke ruangan besar itu. Kakinya gemetar, wajahnya pucat, tangannya berkeringat dingin. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Saat melangkah, semua mata tertuju padanya. Ada yang sinis, ada yang iri, ada yang kagum. Sultan menatapnya penuh keyakinan. Aisyah binti Karim, maukah kau menjadi istriku? Suasana ruangan menegang. Jantung Aisyah berdetak kencang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tuan, saya hanya gadis desa, anak nelayan. Apa pantas saya?" Sultan memotong, "Yang membuatmu pantas bukan harta, tapi hatimu. Aku memilihmu bukan karena siapa kau, tapi karena apa yang kulihat di dirimu, ketulusan, kesabaran, dan iman." Ruangan hening. Semua mata terpana. Dan dengan suara lirih, Aisyah menjawab, "Jika itu kehendak Allah, saya terima." Kabar pernikahan itu menyebar keluar istana. Media Arab menuliskan berita besar. Sultan Fadhil menikahi TKW asal Indonesia. Di Madura, kampung halaman Aisyah, warga berbondong-bondong berkumpul di rumah keluarganya. Pak Karim dan Bu Ramlah menangis haru. "Anak kami, jadi permaisuri," seru mereka. Hasan, adiknya, berlari keliling kampung membawa kabar itu. Di media sosial, foto Aisyah dengan pakaian sederhana saat pertama kali berdiri di samping Sultan viral. Banyak yang kagum, banyak juga yang iri. Namun satu hal jelas, kisah itu membuat jutaan orang percaya bahwa takdir bisa membalik keadaan dalam sekejap. Lamaran resmi diadakan dengan mewah. Balai istana dihias dengan lampu kristal, karpet merah membentang, tamu bangsawan berdatangan. Aisyah duduk dengan gaun putih sederhana, wajahnya dirias tipis. Senyum malu-malu menghiasi bibirnya, namun di dalam hati ia masih bertanya, "Ya Allah, apakah ini mimpi?" Sultan duduk di sampingnya, menatapnya penuh keyakinan. Saat cincin emas bertatahkan berlian disematkan ke jari Aisyah, seluruh ruangan gemuruh. Kamera media merekam, dunia menjadi saksi. Sultan berbisik di telinga Aisyah, "Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan. Kau adalah permaisuriku." Lamaran itu menjadi peristiwa yang menggemparkan Arab Saudi dan dunia. Dari seorang TKW yang dulu tidur di kamar sempit, kini Aisyah duduk di singgasana lamaran Sultan. Dunia boleh mencibir, tapi takdir Allah lebih kuat dari cibiran. Aisyah menatap cincin di jarinya, lalu menutup mata sejenak. Ia membayangkan wajah ayah dan ibunya di Madura, senyum Hasan, doa warga kampung. Air mata jatuh pelan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Dan malam itu,
Di bawah langit gurun yang bertabur bintang, sejarah baru tercipta. Seorang gadis desa Madura resmi dilamar Sultan Arab, kisah nyata yang akan terus dikenang sebagai bukti bahwa Allah Maha membolak-balikan keadaan. Hari itu, seluruh kota Riyadh seperti berdiri menyaksikan sebuah sejarah baru. Pernikahan Sultan Fadhil dengan Aisyah, seorang gadis sederhana asal Madura, baru saja usai. Ratusan tamu bangsawan, pejabat tinggi, hingga keluarga kerajaan hadir. Media massa dan kamera televisi menyorot setiap detik acara. Gaun putih Aisyah yang sederhana tapi anggun, senyum harunya, dan genggaman tangan Sultan yang penuh keyakinan. Namun, saat pesta usai dan tamu-tamu pulang, cerita sesungguhnya baru dimulai. Malam pertama sebagai permaisuri. Malam di mana Aisyah untuk pertama kalinya akan tidur bukan lagi di kamar kecil pelayan, melainkan di kamar megah seorang sultan. Pelayan khusus mengantar Aisyah ke kamar barunya. Pintu itu tinggi, berlapis emas, dengan ukiran kaligrafi indah bertuliskan, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pintu dibuka, Aisyah tertegun. Ruangan itu seperti istana di dalam istana. Lampu kristal menggantung di langit-langit, sinarnya berpendar lembut. Tirai beludru merah keemasan menutupi jendela besar, sementara ranjang raksasa dengan ukiran mewah berdiri di tengah ruangan. Lantai marmer mengilap, permadani Persia terhampar, dan aroma kasturi memenuhi udara. Aisyah menutup mulutnya, hampir tak percaya. Ya Allah, apakah ini benar-benar tempatku? Bisiknya lirih. Tangannya bergetar ketika menyentuh tirai. Matanya berkaca-kaca, teringat kamar kecil di kampungnya yang berdinding anyaman bambu. Ia membayangkan dirinya dulu yang sering tidur hanya beralaskan tikar, kini berdiri di kamar megah dengan kasur empuk berlapis sutra. Meski bahagia, hati Aisyah penuh gejolak. Ia takut. Takut dianggap tidak pantas. Takut tak bisa menyesuaikan diri. Takut hanya menjadi bahan cibiran bangsawan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam sarung ayahnya yang ia bawa dari Madura. Ayah, ibu, lihatlah anakmu sekarang. Aku di tempat yang dulu hanya ada dalam mimpi. Tapi aku masih Aisyah yang sama, masih anak nelayanmu. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena campuran syukur, rindu, dan gugup. Pintu kamar berderit pelan. Sultan Fadhil masuk dengan langkah tenang. Ia sudah melepaskan jubah resmi, kini hanya mengenakan pakaian sederhana namun tetap berwibawa. Matanya menatap Aisyah penuh kelembutan. "Assalamualaikum, istriku," ucapnya. Aisyah buru-buru berdiri, menunduk dalam. "Waalaikumsalam, tuanku." Sultan tersenyum tipis. "Mulai malam ini, jangan panggil aku tuanku lagi. Panggil aku, suamimu." Degup jantung Aisyah semakin keras. Ia menunduk, wajahnya memerah. Saya takut tidak pantas. Tuan, suami." Sultan mendekat, mengangkat wajah Aisyah dengan lembut. "Yang membuatmu pantas bukan gelar, tapi hatimu. Dan hatimu lebih berharga daripada seluruh minyak yang kumiliki." Aisyah tak kuasa menahan air mata. Ia menangis, lalu tertawa kecil di sela tangis. "Ya Allah, apakah ini mimpi?" Sultan menghapus air matanya. "Bukan mimpi. Ini kenyataan." Malam itu, mereka duduk berdampingan di sofa panjang dekat jendela. Alih-alih langsung menikmati kemewahan kamar, Sultan memilih berbicara dari hati. Ia bertanya tentang masa kecil Aisyah di Madura, tentang ayahnya yang nelayan, ibunya yang penjual kue, dan adiknya Hasan. Aisyah bercerita dengan semangat. Ia menggambarkan aroma laut di desanya, suara gamelan saat ada pesta pernikahan, dan rasa sate Madura yang selalu dirindukannya. Sultan mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar. "Hatimu berasal dari tempat yang indah," kata Sultan. "Aku beruntung bisa mendapatkannya." Aisyah hanya bisa menunduk, pipinya memerah. Malam itu, ia merasa bukan sedang berbicara dengan seorang sultan, tetapi dengan seorang lelaki yang tulus, seorang suami yang penuh kasih. Di luar kamar itu, dunia gempar. Media internasional memberitakan kisah malam pertama Aisyah sebagai permaisuri. Foto dirinya dengan gaun putih sederhana tersebar di berbagai platform. Tagar permaisuri Madura trending di Twitter. Di kampung halamannya, warga berkumpul menonton berita di televisi warung kopi. Mereka bersorak,
tertawa, ada yang sampai menangis haru. Itu anaknya Buramlah. Masya Allah, sekarang jadi istri sultan, seru seorang tetangga. Pak Karim dan Buramlah duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Anak kita sekarang tidur di ranjang emas, Bu, kata Pak Karim lirih. Tapi semoga hatinya tetap serendah tikar bambu di rumah ini, jawab Buramlah sambil menyeka air mata. Malam semakin larut. Setelah berbincang lama, Aisyah meminta izin untuk sholat. Ia berdiri di atas sajadah sutra yang disediakan khusus. Namun ia merasa sama saja dengan sajadah usang di rumahnya. Dengan khusyuk, ia sujud. Ya Allah, doanya, Engkau yang mengangkatku dari keterpurukan ke kemuliaan. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa asal. Jadikan aku istri yang menenangkan hati suamiku, dan anak yang tetap membanggakan orang tuaku. Sultan yang melihat dari belakang merasa hatinya bergetar. Ia sadar, kecantikan Aisyah bukan hanya di wajah, tetapi di hatinya yang selalu terhubung dengan Allah. Bagi banyak orang, malam pertama berarti pesta kemewahan atau bahkan hanya soal cinta fisik. Tapi bagi Aisyah dan Sultan, malam itu berbeda. Mereka saling mengenal lebih dalam, berbicara, berdoa, dan saling berjanji. Aku janji akan menjagamu, Aisyah, kata Sultan sambil menggenggam tangannya. Aku pun janji akan mendampingimu, suamiku, jawab Aisyah lirih. Mereka tersenyum, dan di luar jendela, bulan purnama menggantung indah, seolah menjadi saksi kebahagiaan mereka. Itulah malam pertama Aisyah sebagai permaisuri Arab. Dari kamar kecil tanpa jendela, kini ia tidur di ranjang megah dengan bantal sutra. Dari tangisan pilu seorang pembantu, kini ia menangis bahagia di pelukan seorang sultan. Kisah ini menjadi bukti bahwa takdir Allah bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Dari seorang TKW yang dulu hanya bermimpi bisa mengirim uang ke kampung, kini ia menjadi simbol harapan jutaan orang bahwa doa, kesabaran, dan hati tulus mampu mengubah hidup siapa saja. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan gurun yang lembut, Aisyah resmi menjadi bukan hanya istri seorang sultan, tetapi juga permaisuri hati yang sejati. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, begitulah kisah luar biasa Aisyah, seorang TKW cantik asal Madura yang hidupnya berubah dari pembantu rumah tangga sederhana menjadi istri seorang sultan Arab, raja minyak yang kaya raya. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tetapi pelajaran hidup. Bahwa kesabaran adalah mahkota sejati. Doa orang tua lebih kuat dari tembok istana. Allah mampu membalikan keadaan siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tak terduga. Aisyah dulu tidur di kamar sempit tanpa jendela, kini ia menjadi permaisuri di istana megah. Tapi ingat, yang membuatnya dimuliakan bukan kecantikannya, bukan pula kekayaannya, melainkan hatinya yang ikhlas dan sabarnya yang luar biasa. Sobat semua, jangan pernah putus asa dengan keadaan. Mungkin hari ini kita bekerja keras, diremehkan, bahkan dihina. Tapi siapa tahu, esok Allah angkat derajat kita setinggi langit. Asalkan kita tetap sabar, ikhlas, berdoa, dan bekerja keras. Mari kita sama-sama kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad, wa, ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dipenuhi cahaya, rezeki dilapangkan, dan hidup kita diberkahi. Tangan menunjuk kanan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan klik like sebagai dukungan agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tangan menunjuk kanan tulis di kolom komentar asal kota Anda, biar kita tahu dari mana saja sahabat setia kita menonton. Salam hangat untuk penonton dari Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar, Madura, bahkan sampai Malaysia, Arab Saudi, dan seluruh dunia, globe Eropa Afrika. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa takdir bukan milik orang kaya saja, bukan milik bangsawan saja. Takdir adalah milik siapapun yang hatinya tulus dan doanya tak pernah putus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.